Cuman kan saya nggak menyalahkan tuh, nggak ada satupun imam mujtahid yang memfatwakan 11, tapi boleh 11. Asal mengerjakannya tetap mengikuti sunnah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan mengerjakan 4-4-3. Karena 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Syahrul Ramadhana syahrun kataballahu alaikum siyamah." Bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan atas kalian semua berpuasa. Wasanangtu lakum qiyamah, dan aku sunnahkan, kata Nabi, agar kalian semua qiyamah, melakukan qiyamu Ramadan, salat malam di malam-malam bulan suci Ramadan. Kita nyebutnya salat tarawih. Faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban, maka barang siapa yang berpuasa dan mengerjakan tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, kharaja min dunubihi, akhir Ramadan nanti dikeluarkan semua dosa-dosanya, dihapuskan semua dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuh, dia kembali bagaikan hari saat dia dilahirkan dari perut ibunya. Artinya akhir Ramadan nanti kita kembali seperti bayi, tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan tentang tarawih. Ramadan itu kalau nggak ada tarawih nggak enak, Pak. Nggak kelihatan syiarnya. Dulu orang tarawih itu paling cepat selesai tengah malam. Karena orang dulu, Pak, tidak punya kesibukan. TV nggak ada, kolek nggak kebanyakan gitu kan. TV nggak ada, HP nggak ada gitu. Mau mainan apa? Kesibukannya di bulan Ramadan ini ya full di masjid dan mengerjakan salat qiyamu Ramadan. Maka pada awalnya Nabi mengerjakan qiyamu Ramadan ini sekaligus tadarus, membaca Qur'annya di dalam salat tarawih. Jadi hataman Quran sekaligus dalam salat tarawih. Kira-kira bisa nggak kita kayak gitu? Nggak bisa. Terus tarawih di zaman Nabi kan nggak kayak kita, habis salat isya sunnah kultum langsung tarawih. Kalau di zaman Nabi itu kan habis tarawih ya pulang ke rumah masing-masing. Habis sholat isya pulang ke rumah masing-masing. Nanti tarawihnya sengaja berangkat dari rumah. Habis makan misalnya, habis apa, sejam 2 jam kemudian, kira-kira jam 9 malam lah kalau sekarang ini, baru sengaja berangkat tarawihan ke masjid. Kira-kira di Al-Iqra bisa nggak? Mulai malam besok lah, Pak. Habis sholat isya suruh pulang ke rumah masing-masing. Nanti jam 9 kita tarawihan. Enggak ada yang balik lagi. Malah sudah ketiduran tarawih depan TV masing-masing. Nah, pada masa Nabi masih berpencar, Pak. Masih atas inisiatif sahabat. Kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang berpencar tarawihnya itu. Baru pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menetapkan tarawih itu berjamaah di belakang satu imam. Diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Masih sama cara mengerjakannya. Habis sholat isya pulang ke rumah masing-masing, berangkat ke masjid, beberapa jam kemudian sengaja dari rumah bawa bekal untuk tarawih ke masjid. Tarawihnya 23 rakaat dengan witir. Cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis 4 rakaat istirahat. Istirahatnya ini yang bikin lama. Karena istirahatnya itu bisa sambil makan. Ibarat kata kalau bawa kopi, ngopi dulu. Kalau ada cendol,
nyendol dulu. Kalau bawa kolak, ngolek dulu. Makanya zaman kakek saya katanya, Pak, tarawih itu di kampung saya bawa termos, bawa ceret, bawa tungku, bawa kayu bakar, sengaja mau tarawihan sedemikian rupa. Di zaman Utsman juga begitu. Di zaman Ali juga begitu. Dulu sahabat itu mereka tanding semacam banyak-banyakan sholat tarawihnya. Makanya sahabat di Madinah panas. Di Mekah 23 rakaat, Madinah 41 rakaat. Jadi tarawihnya 36 rakaat, witirnya 5 rakaat. Di Mekah 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, 23 rakaat. Bacaan paling sedikit 1 juz 1 malam, paling sedikit bacaannya. Makanya para imam memfatwakan tarawih itu kata Imam Hanafi 23 rakaat dengan witir. Kata Imam Malik 41 rakaat dengan witir. Kata Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Kata Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Jujur ya Pak, enggak ada satupun imam mujtahid yang memfatwakan 11 rakaat. Di masjid kita berapa rakaat ini? Cemen. Masjid saya 11 juga. Cemen juga ya Pak. Iya, daripada bubar. Cuman kan saya nggak menyalahkan tuh. Nggak ada satupun imam mujtahid yang memfatwakan 11. Tapi boleh 11. Asal mengerjakannya tetap mengikuti sunnah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan mengerjakan 4-4-3. Karena 4-4-3 itu formasi main sepak bola. Itu yang biasa pakai Real Madrid apa Barcelona tuh kira-kira. Ini inisiatif kita. 4-4-3 itu maksudnya habis 4 rakaat istirahat. Jadi ulama sepakat Pak melalui ijma, nggak ada selisih pendapat ulama fikih itu. Dari zaman awal sampai akhir zaman ini, tarawih itu ya dua-dua cara mengerjakannya. Makanya wajar kalau di Masjidil Haram masih lestari 23 rakaat. Masjid Nabawi sampai sekarang masih 23 rakaat. Bacaannya 1 juz 1 malam. Di Bandar Lampung ini ada beberapa tempat Pak yang 1 juz 1 malam, Masjid Al-Fatih itu ya. 1 juz 1 malam itu. Malah yang 4 juz 1 malam itu di Masjid Al-Kiram itu kalau nggak salah ya. Itu 4 juz 5 juz 1 malam. Di Mekah itu kalau malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, tarawihnya 4 juz. 4 jam. Mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Yang kayak gitu dipraktekkan di Bandar Lampung, jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Nggak sanggup tarawih sepanjang itu. Artinya mengapa bisa mereka lakukan itu Bapak Ibu? 14 abad lamanya bulan Ramadan ini menjadi favorit. Bulan di mana umat Islam itu senang betul dengan ibadah. Senang betul dengan menghidupkan malam-malam dengan sholat. Dengan sholat berlama-lama dan berpanjang-panjang. Masuk abad 21 ini, tahun 1400 ke sini, orang mulai sibuk. Masing-masing rumah sudah punya TV. Kamar sudah pasang AC. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman HP. Banyak yang dilihat, banyak hiburan. Maka tarawih yang panjang-panjang sudah banyak ditinggalkan. Tapi tidak mengapa. Yang penting kita masih istiqomah dengan tarawih. Nah jangan sampai yang 11 rakaat ini pun kita nggak istiqomah. Sangat disayangkan sekali. Dan bacaan kita nggak panjang-panjang. Kalau saya tarawih nggak pernah panjang bacaan. Alhaakumut takatsur. Saya kasih tahu sama bapak-bapak yang jadi imam. Imam yang paling disenangi jamaah yang paling pendek bacaannya. Percayalah sama saya. Apalagi kalau imamnya membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. 1 ayat. Begitu rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Nanti dilihat oleh ibu-ibu, itu imamnya siapa sih? Pak Amir. Ini imam idola saya ini.
langsung dilingkerin tuh namanya. Kita nggak suka yang panjang-panjang, tapi jangan pula yang ngebut. Ngebut loncat-loncat tarawihnya. Tarawih yang kayak gitu juga tentunya tidak tumak ninah. Ketika tidak tumak ninah, tidak ada nilai sama sekali. Salat yang tidak tumak ninah berarti tidak mencukupi rukunnya, maka salatnya tidak sah. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita istiqomah tarawih sampai akhir Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.